Pak Ustadz, saya perempuan berusia 26 tahun. Alhamdulillah saya orang yang cukup rajin membaca Al-Quran dan menghadiri pengajian seperti ini. Namun mengapa saya merasa ada sesuatu yang hilang atau kosong dalam diri saya? Apa ada yang salah dengan diri saya? Mohon penjelasan. Nggak ada yang salah. Ya, lanjut pertanyaannya. Nggak ada yang salah, ya. Dengar ya, manusia itu hidup melalui sebuah proses. Jadi kalau saya sekarang duduk di sini, Anda jangan lihat saya sekarang. Proses untuk sampai saya di sini, gitu. Kalau Bapak Ibu di posisi apa sekarang, saya tahu Anda melewati proses. Sekarang kan Ibu Bapak kelihatan soleh banget. Saya tahu. Dulunya kan belum tentu sesoleh sekarang. Parah banget. Nah, jadi ketika saya sekarang ada di sini, cara berbicara saya begini, kerangka pikir saya begini, ya, performance penampilan begini, Anda perlu lihat jangan sekarang. Ini berjalan melalui sebuah proses yang panjang, gitu, ya. Nah, jadi manusia itu sebenarnya diciptakan melalui tobakon antobakin. Tobakon antobakin itu melalui tahap demi tahap. Nah, Anda rajin ngaji, tapi hati masih gersang, nggak apa-apa. Tadi apa pertanyaannya? Normalkah? Tidak apa? Pertanyaannya, iya, apa ada yang salah dengan diri saya? Tidak ada yang salah dengan diri Anda. Itu bagian dari suatu yang normal. Tidak ada yang salah. Jadi ada orang yang udah ngaji lama kok hatinya gersang terus, ya. Tetapi, ya, coba bayangkan, rajin ngaji saja gersang, gimana kalau enggak? Kabayang teteh. Nah kan? Rajin ngaji saja gersang, gimana kalau enggak? Gitu. Jadi yang ingin saya katakan di sini, selama kita berikhtiar, makanya ada para ahli yang mengatakan sukses itu bukan sekedar bersatunya cita dan kenyataan. Kan sukses itu ketika cita-cita dan kenyataan nyatu, matching, ya. Pengen punya anak laki-laki, cita-cita. Benar, anak ibu laki-laki. Itu cita-cita dan kenyataan matching. Ingin punya suami orang Batak tapi soleh, kaya, pinter, ya, kasep. Benar, ya. Seorang temuan mungkin kamu dapat. Kata semua orang nggak mungkin. Benar loh. Anda punya suami nyata seperti yang ada cita-citakan. Jadi cita-cita sukses itu adalah menyatunya antara cita dan realita. Apa, Bu? Apa? Menyatu antara cita dan realita. Nah, itu definisi sukses. Tapi ada juga definisi sukses yang lain. Sukses adalah proses menuju terwujudnya cita dan harapan. Proses. Jadi proses ketika kita menjalani sebuah proses untuk terjadinya cita dan realita, itu sudah sebuah sukses. Saya ulangi sekali lagi, ayana hulang-hulang. Saya tahu itu ayana. Nah, kieu. Saya tahu ada beberapa yang sih ngomong naon eta teh. Yang namanya sukses itu cita-cita dan realitas klop. Nah gitu, ya. Nah, aduh pengen hafal Wadduha. Ibu ngapalkeun Wadduha. Cita-cita dan kenyataan, emang ibu jadi apal Wadduha. Matching, sukses. Atau sukses itu proses menuju terwujudnya cita dan realita. Jadi ketika Anda ngapalin Wadduha, tah eta teh sudah sebuah sukses. Ngapalin Wadduha wal-laili idza saja. Idza saja. Wadduha wal-laili idza saja. Idza saja. Anda sudah hafal belum? Tak, Anda belum hafal, tapi ketika Anda berjuang, ketika sasapu, ketika ngepel, ya, ketika menyuci piring, Wadduha wal-laili idza saja. Neng, terus naon deui, Neng? Wadduha wal-laili idza saja.
Neng, terus naon deui Neng? Kan ibu tadi bimbing ku anak. Anak teh muka. Ma wadda'aka nya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Wa ma qala. Wa ma qala. Neng, terus naon deui Neng? Nah, jadi gini sayang. Ketika Anda berikhtiar, ikhtiar saja, itu sudah sebuah sukses. Jadi, yang Allah lihat sebenarnya memang bukan sekedar menyatunya antara cita dan realita, tapi Allah akan lihat seberapa ikhtiar dia untuk mewujudkan cita menjadi sebuah realita. Allah akan lihat prosesnya. Kan saya pernah bilang sama Anda, bahwa kalau saya sebagai manusia lihat hasil. Hasil. Saya ngajar, anak-anak ngerti enggak, mahasiswa ngerti enggak. Udah gitu saya kasih soal. Mereka semua bisa menyelesaikan soal yang saya berikan. Nah, saya hanya melihat hasil. Tapi saya sebagai manusia mungkin suka lupa melihat proses. Karena memang ilmu kita terbatas. Nggak mungkin saya punya 10 mahasiswa semuanya saya ketahui prosesnya. Tapi Allah ilmunya kan maha luas, tak terbatas. Maha meliputi segala sesuatu. Mungkin si A dapat nilai C, tapi belajarnya lebih sungguh-sungguh dan lebih lama dari si B yang dapat nilai A. Gitu. Yang Allah lihat bukan C dan A-nya, tetapi usahanya. Makanya saya suka bilang sama mahasiswa, saya bilang yang penting Anda mau belajar sungguh-sungguh. Ternyata nilainya C, nggak masalah. Mungkin itu bawaan lahir. Makanya kalau ada mahasiswa yang nilainya C, dia bilang, maaf Pak, ini bawaan lahir. Oh ya, benar naon. Hari kamu SD sabaraha tahun? 7 tahun Pak. Oh, benar naon. Hari SMP 4 Pak. Hari SMA genep. Saya pikir, saya suka canda, SMA 6 tahun. Itu teh aya ternyata. Gusti ya Allah, ada. Ya, itu mah orangnya ngaku. Pak Am boleh percaya atau tidak. Saya itu atlet renang dan saya pernah ikut SEA Games. Pak Am asal tahu saja, beliau sekarang udah usianya udah 65-an gitu. Tapi cerita sama saya tuh SMA kelas 1 2 tahun. Kelas 2 2 tahun. Kelas 3 2 tahun. Jadi ketika saya lulus SMA, teman saya mah udah ada yang bergelar BA. Dulu geningan ada ya, Suherman BA geningan aya. BA ya. Apa? Ada BSC, ada BA gitu ya. Dulu kan gelar teh doktorandus, BA. Nah, setelah BA kan itu sarjana muda, terus doktorandes, sarjana lengkapnya kan gitu. Nah, dia bilang, "Pak, teman-teman saya sudah ada yang BA, udah sarjana muda, saya mah kakak lulus SMA." Oh gitu Pak, macam pun Pak Am ngomong gitu teh cenah eta teh nyindiran saya lain. Nah, oh sanes atuh Pak abdi mah heureuy, lin heureuy eta teh kanyataan ka Bapak cenah gitu. Oh, punten atuh surep teh punten gitu. Dihampura cenah gitu. Nah, enak sama orang yang kayak gitu mah, jadi marah teh langsung. Saya mah lebih suka gitu. Saya orang lebih suka gini. Am kamu salah, harusnya gini-gini. Saya tersinggung. Saya suka. Daripada gini, cicing di depan saya pas pulang teh. Urang masa benar lemah tersinggung. Itu style orang Indonesia. Jadi ari di depan saya mahnya, di depan temannya fine aja. Jadi gimana? Udah nggak ada masalah, udah selesai. Begitu sebenarnya ya, aku teh ya. Nah, lihat perilaku anggota DPR. Kalau di forum sudah ketok palu, tok semua harus satu kata. Itu kan kesepakatan. Ini udah diketok palu dalam satu kesepakatan. Begitu diwawancara di TV, sebenarnya saya tidak setuju. Ari kamu itu sebenarnya saya, kalau begitu di forum di dalam. Begitu selesai keluar, saya nggak setuju dengan keputusan itu karena saya udah ada di forum itu dan memang menurut kesepakatan jumlah suara yang tidak sependapat itu lebih kecil, ya udah saya katakan bagaimana Pak Am? Ya itulah keputusan kami dalam rapat, ya.
Bagaimana? Ya tadinya satu sama lain saling berbeda, tapi akhirnya kami sepakat begini. Gitu ini mah sebenarnya apa yang diputuskan oleh pimpinan sidang itu banyak sekali yang keliru. Dipuguh pisan. Maksudnya gini, kita belum dewasa menjadi orang ketika menjadi juru bicara. Gitu. Sampai tinggal di TV. Kadang-kadang saya pikir ini teh apa sih? Walaupun kita nggak setuju, kalau sudah di forum disepakati sudah. Nah, ibu bapak kayak gitu, hari ketemu maneng kumaha, enggak ada masalah mah, ke mertua teh, enggak udah. Hari pas ketemu dengan sesama ipar teh, ih kita teh ya punya mertua teh gelonya. Mengimpi ka keheuleuan, menurut kamu kumaha? Nah, aku dah. Bu, nggak boleh gitu. Kalaupun mau, ya makanya saya lebih suka. Anda nggak setuju kepada saya, ngomong. Saya emang nggak setuju. Nah kayak si bapak itu, iya cenah heureuy, tapi bapak mah tersinggung. Aduh bapak, saya minta maafnya, bapak dihampura. Selesai, gitu. Kan ibu mah juga manis. Beda ketingali. Oke, canda tuh Bu, jangan langsung gini. Demi Allah nyeri hati. Aku menyeri hati. Oke, tadi itu bahas apa sih pertanyaannya? Ini Pak Ustadz tentang yang hati hatinya kosong. Ya, berarti kan tidak ada masalah, ya. Itu normal. Jadi manusia itu untuk mencapai kesempurnaan butuh waktu, butuh proses. Makanya Bu, kalau anak itu belum mencapai apa yang ibu harapkan, ibu support aja. Jadi jangan dinistakan. Karena memang untuk sampai pada titik yang kita harapkan, itu memang butuh waktu gitu. Butuh waktu sih. Iya. Saya pikir kita harus sabar dengan waktu. Jadi kalau suami ibu nggak soleh-soleh, sabar aja, hadapi terus. Bisa saja ibu menyaksikan perubahan. Atau bisa saja ibu keburu wafat dan suami ibu berubah setelah ibu almarhumah. Tong seserian biasa, weh. Benar nggak yang saya omongin? Betul nggak? Betul. Nah, jadi ibu teh punya suami kan sekarang nggak soleh-soleh, sabar terus aja, bina semampu ibu, ingetin, ya. Jangan mengalah, karena perubahan itu butuh waktu. Bisa saja Allah menunjukkan hasilnya. Jadi sebelum ibu wafat, suami ibu teh kelihatan berubah. Atau memang itu batu ujian supaya ibu masuk surga karena suami yang tidak soleh. Baru dia soleh setelah ibu wafat. Setelah dia menikah dengan istri yang baru. Nah baru dia soleh. Nah apa? Tuh ini rugi. Rugi. Jadi memang sih kalau dakwah pakai jiwa dagang itu memang sih. Hari jiwa dagang makan modal 10 ya. Nah, balik kudu 20 gitu. Nah, kalau dakwah nggak boleh gitu, ya. Dakwah. Makanya saya suka bicara sama teman-teman yang ngadain kegiatan pengajian di rumah Anda, di rumah atau di lingkungan. Kalau ngadain pengajian itu jangan melihat berapa jumlah yang datang, tapi yang penting adakan kegiatan itu. Kan ada yang gini, Pak Am, tadinya kita sebulan sekali pengajian tuh. Tapi yang datang cuma sedikit. Pernah yang hadir itu ketua DKM, sekretaris, bendahara dan ustadznya, gitu. Jadi kumaha? Ya udah sekarang mah jadi 2 bulan sekali. Kalau menurut saya itu sebuah kekeliruan dalam dakwah. Dalam dakwah mah jangan nurun, terus aja jalan. Anda kira di MPI langsung segini? Enggak. 3/4 itu pun seperti sab solat Jumatan. Enggak nyampe penuh. Gitu. Ada beberapa yang sudah almarhum ya yang hadir di sini. Sedikit atau bisa gogoleran. Di belakang mah. Dan itu nggak mepet begini. Anda tahu orang habis lagi sholat berjamaah, udah. Jadi jangan Anda kira langsung kayak begini, ya. Sekarang makan kalau untuk duduk di depan teh kudu sholat subuh di jalan atuh, ya kan? Gitu. Kalau rumahnya di Garut. Kan? Kudu salat subuh di jalan gitu. Nih, yang duduk-duduk di depan tuh saya tahu itu. Jam berapa, Bu? Berangkat? Di mana? Jalan Saekek. Ibu jam berapa? 6:30. Tuh, ya.
Jadi yang di luar jangan gini. Ih enak ya diharap wae-nya datang atau lebih awal. Jadi ibu bapak, saya ingin katakan di sini bahwa nanya saya mau ngomong apa tadi Bu? Jadi dalam dakwah mah jangan mundur aja. Terus aja terus aja gitu. Ya, sok kalau misalnya saya udahlah nggak usahlah sebulan sekali aja kan cuma sedikit cuma setengah masjid. Merenan aina tetes 0 nggak ada. Tinggal saya dengan moderator. Tapi apa yang kita lakukan? Mau yang datang 3 orang, yang mau datang 4 orang, lakukan. Tetapi saat melakukan kita evaluasi dan kita selalu melakukan continuous improvement gitu. Terus aja gitu. Ingat ada filosofi orang Sunda yang bagus. Kalau yang bukan Sunda mohon maaf. Cikaracak ningang batu. Laun-laun jadi legok. Nah, itu susah bahasa Indonesianya. Nggak ada. Cikaracak ninggang batu. Bu, Anda lihat sekarang ini sebenarnya ada. Kalau Anda masuk ke rumah mewah, Anda masuk tong ribut atau kayak di Indonesia kan ya Allah. Apa itu cikaracak? What the meaning of cikaracak? Nanti aku dijelasin. Jadi gini, saya pernah datang ke satu rumah. Orangnya kaya banget. Di belakang rumah itu unik. Ada batu bentuknya apa? Ada batu lagi bentuknya apa? Ternyata si bapak itu tipe orang yang seleranya tinggi, koleksinya mahal-mahal, tapi ternyata yang dia cari batu yang dibentuk oleh alam dengan tetesan air, dan itu bisa ratusan tahun. Ada misalnya ada batu ya, tapi bentuknya itu seperti kayak kendi. Ya, saya kendi. Itu bukan di Gurinda, bukan di bor, tetapi dia diambil di hutan dan diyakini bahwa itu ada cekungan, ada tempat, pokoknya jadi bentuknya kayak kendi. Tapi itu dengan tetesan-tetesan air beratus-ratus tahun. Apalah arti setetes air, tapi kalau terus bisa berbentuk. Itu sebabnya filosofi kita ini percikan iman. Sepercik gitu. Saya pernah saya sampaikan sama Anda, tidak mungkin ada samudra kalau tidak ada percikan air. Tidak akan ada bukit dan gunung kalau tidak ada butiran pasir. Tidak akan ada api yang menyala-nyala kalau tidak ada percikan api. Dan tidak akan ada iman yang menghempaskan segala hal kecuali diawali dari percikan iman. Hahaha. Teteh hasil merenung tahu. Nah, hasil renungan. Nah, terus ada lagi. Kenapa disebut percikan iman? 1 filosofi, 2 dalil. Lihat dalam Sahih Bukhari, ada orang yang sudah berjuta-juta tahun di neraka. Tapi tiba-tiba dia masuk surga, tapi surganya di pinggir surga. Kayak surga, kalau hotel mah kelas melatinya gitu. Bintang 5, melati gitu. Ya. Asupna kagang. Gitu. Tongahina daripada di neraka. Anda tuh gimana? Melati juga hotel daripada neraka. Nah, itu diumpamakan seperti biji yang terbawa air bah. Anda mungkin pernah lihat di sungai itu ada pohon cabai, ada pohon mungkin malah jambu, ya. Pinggir sungai. Itu si pohon jambu ternyata tidak ditanam di situ, tapi ada 1 butir benih, ya, biji terbawa air, tak nempel. Ternyata tumbuh. Nah, ada yang di surga seperti itu. Jadi dia itu di neraka, tapi seperti biji yang terbawa air bah. Nah, lalu para sahabat bertanya, itu ilustrasi apa? Kata Rasulullah,
ada orang yang masuk neraka beribu-ribu tahun, tapi Allah sangat menghargai kebaikan hambanya, dan si hamba itu di dalam hatinya ada sepercik keimanan. Nah, akhirnya oleh Allah dikeluarkan dari neraka itu karena ada sepercik keimanan dalam hatinya. Sekalipun surga yang dia dapatkan bukan surga Firdaus, tapi pinggirnya surga. Tapi dibanding dengan neraka lumayan. Nah, jadi kita punya filosofi ya adalah percikan iman dalam hati kita. Ya memang sih ada cita-cita mah langsung masuk surga ya gitu. Cita-cita mah harus begitu. Tapi kan kita nggak tahu. Dan surga dan neraka mah bukan milik kita. Otoritas Allah. Dengar baik-baik ya. Makanya jangan terlalu pede banget gitu. Insya Allah lebih surga, insya Allah. Kumaha teh? Kayaknya di surga kamu aden, aku mah Firdaus. Ari wiwi naon, wiwi mah cenah eta mah surga naonnya gitu. Meni seolah-olah tiluan teh meni kompak gitu bakal asup surga. Ya paling ini udang saling doain ya biar kita masuk surga, saling mendoakan. Andai kan nasibnya tak sebaik itu, paling tidak kalau ibu bapak pernah ikut percikan iman, ada sepercik keimanan gitu. Jadi itu sepertinya filosofi sederhana, tetapi kan dari yang kecil itulah menjadi besar. Anda pikir cinta itu tumbuh karena hal-hal besar? Itu dari hal-hal kecil. Ya. Anda tadinya tidak perhatian, lama-lama jadi perhatian, gitu. Tiap Anda apa gitu, dia komen gitu. Kamu cantik ya, gitu. Ah kamu ah. Kerudungnya baru ya. Ah enggak gitu. Kamu udah makan? Ya udahlah gitu. Tapi karena sering gitu kan, lama-lama gini, ya ibu tadinya cuek gini, ternyatanya aku teh, nah karena perempuan itu paling seneng kalau merasa dilindungi, sekalipun dia seorang binaragawati, tapi bapak-bapak dengar ya, walaupun perempuan atau istri bapak itu seorang binaragawati, jadi ngangkat air galon teh kucuruk. Jadi angkat air galon tuh pakai kieu. Karena jadi air galon tuh ya, istri bapak teh binaragawati, juara olimpiade, medali emas. Kebayang tuh. Dan otomatis tenaganya dahsyat, dan dia itu karirnya dari angkat besi. Dari angkat besi tapi jadi binaragawati. Dua-duanya menang. Waktu jadi angkat besi itu dia dapat olimpiade, ini juara olimpiade, piala apa? Medali emas. Jadi binaragawati. Tapi sekalipun begitu, seorang perempuan senang kalau tanda petik dilindungi. Begitu mau ngangkat dengan telunjuknya, biar mah ku ayah we, pada si beberapa gitu. Ya, itulah perempuan. Ya, itulah perempuan. Gitu. Makanya bapak-bapak harus paham dong psikologi perempuan. Perempuan itu satu saja sih, jangan disakiti, dilindungi sudah. Dia akan jadi orang yang paling setia dalam hidupnya. Betul kan Bu? Wis. Wis, tinggal ya. Betul nanti beri ningali ke suami, betul. Bu, ningalina ke saya atau saya nanya, beri ningali ke suami, betul. Gitu. Jadi perempuan mah sederhana sebenarnya, ya. Cintai, jangan disakiti, ya, beri perhatian, udah. Dia akan menjadi orang yang paling setia di muka bumi ini, gitu. Dan dia akan mensupport kita kayak apapun kita, gitu. Semiskin apapun kita, dia akan support karena dia merasa emang suaminya itu sayang sama dia, gitu. Jadi si istri itu harus merasa disayang. Dengar ya Pak, belum tentu bapak ngasih segala istri merasa disayang. Bapak kasih Mercedes, bapak kasih mobil mahal, bapak kasih rumah. Belum tentu dia merasa disayang. Jadi sebenarnya yang penting bagaimana si perempuan itu merasa disayangi. Nah itu, merasa disayangi. Nah,
Walaupun bapak nggak punya apa-apa, tapi kalau istri merasa disayangi, bagi dia sebuah kebahagiaan. Walaupun bapak punya apa-apa, bahkan bapak ngasih segala hal ke istri, hari istri tidak merasa disayangi, dia hambar. Ih, Neng, kamu hebat ya, mobil Mercedes, rumah segini gede, di rumah ada kolam renang, ya, karena dia sama sobatnya yang paling dekat. Iya, tapi aku teh hambar. Oh, kenapa gitu? Nggak tahu, suami aku teh gitu deh. Kayak ke aku teh namanya ek hirup heug teu kajen gitu. Ih, tapi kan ngasih sajala. Iya, ngasih sajala teh dia anggap semua yang dia berikan itu membuat aku merasa disayangi. Aku mah nggak merasa disayangi gitu. Nah, gitu, Pak. Ini teh jarang sekali laki-laki yang memahami hal ini. Tadinya saya juga nggak akan ngomong deh, ya teh ilmu yang sulit. Ya. Tapi ya perlu saya sampaikan gitu. Perlu saya sampaikan. Ya, udah break dulu deh. Jawabannya nggak ada kaitan juga nggak masalah. Jawabannya nggak ada kaitan kan? Nggak masalah. Kan namanya juga tanya jawab. Nanya apa, jawab apa, nggak masalah. Karena tanya jawab. Nanya apa, ya jawab apa. Nu penting jawabannya teh manfaat, betul nggak Bu? Oh, mana yang paling manfaat Bu? Yang terakhir tadi kan? Ya, yang ibu bilang benar baru lihat ke suami. Oke, kita break dulu aja ya. Oke, untuk tim relawan percikan iman dipersilakan